أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yang mereka ajarkan kadang-kadang berbahasa
Sehingga Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dukun, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laisa bi syai'in. Dukun itu tidak ada apa-apanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasul, akan tetapi kami pernah mendapati bahwa kadang-kadang ucapan dukun itu benar adanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tilka al-kalimatu minal haqq yakhtafuha al-jinniyyu fayukirruha fi udhuni waliyhi fayakhutuna ma'aha mi'ata kadbatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah kalimat yang benar yang dicuri oleh jin dari langit sana. Kemudian jin menyampaikan kalimat itu ke telinga-telinga walinya dari kalangan dukun, akan tetapi setelah dicampurkan dengan 100 kedustaan. Ikhwatu fiddin azanillah. Hadis ini menunjukkan bahwa ilmu para dukun dari mana? Dari jin yang jahat. Ilmu para dukun bukan dari Allah, apalagi dikatakan bahwa ilmu ini adalah ilmu waliullah. Sesungguhnya mereka adalah rusulus syayatin atau walius syaitan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam dunia perdukunan biasanya mereka mempunyai beberapa senjata. Seorang peneliti tentang dunia perdukunan mengatakan bahwa di antara senjata-senjata dukun itu biasanya mereka merapal mantra-mantra. Merapal mantra-mantra, nanti saya akan sebutkan dalam makalah yang sudah dibagikan tentang mantra-mantra yang digunakan oleh dukun putih dan mantra-mantra yang digunakan oleh dukun hitam. Akan tetapi semuanya memiliki senjata mantra. Baik mantra ini dengan bahasa Arab, istilah dukun putih, ataupun dengan bahasa-bahasa selain Arab yang kita sendiri tidak tahu menahu tentang maknanya. Bahkan si dukun sendiri kadang-kadang tidak tahu apa maknanya. Yang penting suruh dibaca. Boleh jadi isi mantra itu adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senjata yang kedua, biasanya mereka memiliki jimat dan pusaka. Ketika mereka melakukan praktek, biasanya mereka mengeluarkan pusaka-pusaka ataupun jimat-jimat yang mereka klaim bahwa pusaka itu memiliki kesaktian yang luar biasa, bisa mengabulkan semua permintaan pasiennya, bisa mengabulkan semua keinginan yang datang kepadanya, bisa mengangkat derajat orang yang ingin diangkat pangkat dan kedudukannya, bisa mensukseskan bisnisnya, bisa mempercepat jodohnya, dan begitu seterusnya. Dan itu akan sangat diyakinkan oleh dukun kepada pasien, walaupun sebagian mereka ada yang dusta, sebagian mereka mungkin ada yang dukun beneran. Karena ada pengakuan dari seseorang yang dulunya mantan dukun. Mereka memiliki motonya apa? Bila mereka bertanya, maka kami siap membuat. Itu motonya para dukun. Kalau mereka bertanya, kami siap membuat.
susuk penglaris, dan begitu seterusnya. Maka senjata mereka ikhwatu fiddin azani Allah wa iyyakum, biasanya dukun akan menawarkan susuk kesaktiannya. Kemudian kadang-kadang senjata dukun akan meminta kepada pasiennya untuk disediakan sesajen ataupun berupa tumbal. Sesajen ataupun berupa tumbal. Iya, sesajen para dukun ma'ruf. Biasanya dukun meminta sesuatu yang disukai jinnya, dan dukun meminta sesuatu tumbal yang dikehendaki jinnya. Karena jin tahu bahwa penyembelihan itu ibadah yang sangat mulia, yang tidak boleh diberikan kepada Allah Azza wa Jalla, akan tetapi disimpangkan oleh jin lewat telinga para dukun untuk diberikan syarat kepada pasiennya agar penyembelihan ini diberikan kepada jin sehingga pasiennya menjadi kafir. Dengan kekafirannya itulah maka jin mau menolongnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang jelas ikhwatul fiddin, mereka adalah para pendusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 201, 202, 222, hal unabbiukum 'ala man tanazzalu syayatin tanazzalu 'ala kulli afwakin athim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah akan aku beritahukan kepada siapakah setan-setan itu turun? Mereka turun kepada setiap pendusta lagi banyak dosa. Mereka menghadapkan pendengaran kepada syaitan itu, dan kebanyakan mereka adalah para pendusta. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Bahwa para dukun itu adalah para pendusta. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maukah aku kabarkan kepada kalian kepada siapa setan-setan itu turun? Maka Allah menjelaskan setan itu turun kepada para pendusta dan para pendosa, dan mereka adalah para dukun sebagaimana ahli tafsir mentafsirkan ayat ini. Mereka adalah para kuhan, mereka adalah para dukun, para normal, para eyang dan yang lainnya. Ikhwatu fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka dengan ayat ini tegas kalau dukun memang pendusta. Bahkan sumber ilmu mereka kalangan jin sendiri adalah makhluk yang tidak tahu gaib. Jangan salah, jin itu tidak tahu yang gaib. Karena jin sendiri mati, yang tidak mati cuma iblis dan ukotnya saja. Adapun seluruh jin mati sama dengan manusia, dan mereka tidak tahu kapan wafatnya mereka sendiri. Karena yang hanya bersumpah untuk ditangguhkan umurnya hanya iblis saja. Makanya dahulu saya ceritakan bagaimana kisah kenapa sampai keluar istilah iblis. Jadi iblis ini lakop dari seorang jin yang saleh yang bernama Azazil, sebagaimana dijelaskan dalam Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir rahimahullah taala. Lah Azazil ini seorang jin yang saleh. Dia saking solehnya Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan Azazil ini dengan malaikat. Dan ia satu-satunya jin yang saleh di antara jin-jin yang jahat yang Allah ciptakan di permukaan bumi. Lah kebiasaan jin di permukaan bumi ini, ikhwan, karena kita tahu bahwa sebelum manusia menghuni bumi atau dunia ini, dahulu bangsa jin sudah mendahului kita. Makanya Allah mengatakan wal janna khalaqnahu min qablu, dan sungguh jin itu diciptakan sebelum manusia. Jadi jin itu dahulu sebelum manusia diciptakan. Akan tetapi kehidupan jin itu sangat-sangat kacau. Sering terjadi peperangan, sering terjadi pembunuhan, sering terjadi kekacauan di sana sini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan dunia ini dari jin-jin yang senantiasa berbuat anarkis, dengan menyuruh Azazil ditemani dengan pasukan para malaikat untuk membantai jin-jin yang jahat. Maka kemudian jin ini dihabiskan sampai dunia dikosongkan, sehingga wajar kalau jin itu lari ke laut, lari ke hutan, dan lari ke tempat-tempat yang sangat
bika wa nuqaddisu lah. Ketika Allah mengatakan sesungguhnya kami akan menjadikan Adam khalifah di permukaan bumi, malaikat menjawab, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang sebelumnya sudah ada makhluk yang suka menumpahkan darah dan merusak bumi? Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun, saya lebih tahu dan kamu tidak tahu. Ketika itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala lebihkan makhluk ini dari segi ilmunya, sehingga Adam diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla nama-nama yang begitu luar biasa yang tidak diketahui oleh Azazil, bahkan tidak diketahui oleh malaikat. Ketika kemudian dites oleh malaikat dan juga oleh Azazil, ternyata Adam lebih unggul dari segi keilmuan tentang nama-nama yang Allah ajarkan kepadanya. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Adam, kepada malaikat dan juga Azazil untuk sujud kepada Adam alaihi salatu wasallam. Akan tetapi seluruh malaikat sujud, Azazil tidak sujud. Karena dia merasa bahwa lebih baik daripada Adam. Padahal Azazil itu jin yang saleh, bahkan kesolehannya setara dengan malaikat. Akan tetapi ketika membantah perintah Allah Azza wa Jalla, akhirnya dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Azazil hilang, berganti nama menjadi iblis laknatullah alaihi. Ikhwatu fiddin azani Allah wa iyyakum. Lah dari sini kemudian iblis meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk ditangguhkan umurnya. Ditangguhkan umurnya agar tidak diwafatkan sampai kiamat dibangkitkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya dan iblis dikekalkan umurnya. Akan tetapi jin yang lainnya sama dengan manusia, bisa meninggal. Artinya kalau mereka meninggal, siapa yang mencabut nyawanya? Malaikat maut. Malaikat maut. Berarti kalau seandainya jin mati, jin tidak tahu kapan meninggal. Rujukan mereka saja tidak tahu yang enggak. Makanya sering saya katakan ikhwatu fiddin dari kisah ini bahwa makhluk yang berakal ini cuma 3. Malaikat, jin, dan juga manusia. Jangan ditambah ke-4, ke-5, ke-6. Karena di negeri kita ini menambah-nambah. Ya. Menambah-nambah sampai kemudian ditayangkan di film-film. Ada kuntilanak. Ya. Ada kemudian apa itu? Genderowo. Apalagi? Kuntilanak ngesot. Apalagi bahasanya? Ya. Macam-macam ya ikhwatu fiddin azani Allah wa iyyakum. Padahal istilah-istilah itu semuanya berasal dari makhluk yang sama, yaitu jin. Mereka adalah jin. Ya. Pocong dan yang lainnya, penampakan-penampakan setan yang lainnya, mereka adalah jin, tidak malaikat dan tidak manusia. Malaikat tidak mungkin menakut-nakuti manusia dengan melakukan penampakan. Begitu juga jin yang mukmin tidak mungkin menakut-nakuti manusia. Akan tetapi yang menakut-nakuti manusia itulah jin yang jahat. Jin yang jahat. Jadi mereka la yukhawwifuna awliya'ah. Mereka menakut-nakuti hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa jawaban Allah Azza wa Jalla? Wala takhafuhum wa khafuni. Jangan takut kepada mereka bangsa jin yang jahat, akan tetapi takutlah kepada Aku. Kata Allah gimana? Takutlah kepada. Coba perhatikan firman Allah ini. Jangan takut kepada jin, tapi takutlah kepada. Sekarang terbalik. Kalau di zaman sekarang dibalik. Ya. Dengan kata-kata apa? Jangan takut kepada Allah, tapi takutlah kepada jin. Itu yang terjadi di saat sekarang ini. Ya. Jangankan lagi ibu-ibu, laki-laki saja masih saja ketakutan ketika melintas di kuburan. Coba seandainya saya tes satu orang untuk berjalan dari sini ke Tamiang sendirian. Sendirian loh ya, jangan ditemani. Umpamanya saya taruh di sana tas, tolong ambilkan saya tas
lemari, bukannya lemari, lari ke belakang ranjang, angkatnya ranjangnya, lari kemana-mana dikejarnya. Ya. Katanya Imam Mujahid, hinakan penampakan seperti menghinakan seekor tikus. Bisa? Lari ke sana, kejar ke sana, dan ke sini kejar ke sini. Ikhwatu fiddin, azani Allah wa iyyakum. Namun karena keimanan kita ikhwatu fiddin yang di zaman sekarang sudah keropos, sehingga wajar kalau seandainya kita lebih takut kepada syaitan daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita meninggalkan salat, kita tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Pada Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam nakun minal musallin. Kenapa Anda sampai terjerumus kepada neraka sakar, kata Allah? Mereka mengatakan karena kami dulu tidak salat. Berapa banyak orang-orang yang tidak salat tidak takut kalau mereka akan dimasukkan ke dalam sakar. Tetapi berapa banyak pula di antara mereka yang takut kepada syaitan, takut kepada jin. Ya. Ikhwatu fiddin, azani Allah wa iyyakum. Lah, jin ini adalah makhluk yang diperalat oleh dukun. Jangan takut kepada mereka. Sebab kalau takut kepada jin, maka Anda akan takut kepada dukun. Seandainya ada dukun yang mengatakan seperti ini, saya sihir kamu. Sebagian kita mungkin takut, akhirnya pindah desa, ya, pindah tempat. Apalagi kalau terus diancam-ancam seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala takhafum", jangan takut kepada mereka. Akan tapi jangan sombong pula kita. Ya. Karena sesungguhnya tidak mungkin sihir terjadi kepada kita kecuali atas izin Allah. Masya Allah kan, wa man lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki maka bisa terjadi, akan tetapi kalau Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. Walaupun dukun yang menyantet antum ini dukun kelas dunia sekalipun, walaupun dukun-dukun itu berkoalisi, ya, antara dukun negara ini dengan negara tetangga umpamanya untuk menyakiti antum, Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah satu dunia ini berkumpul untuk mencelakakan diri, tidak mungkin akan sampai kecelakaan itu kecuali dengan izin Allah yang telah Allah catat di Lauhil Mahfuz. Jadi jangan pernah takut, walaupun antum bertetangga dengan dukun. Ikhwatu fiddin, azani Allah wa iyyakum. Namun sebaiknya jangan bertetangga dengan mereka. Ikhwatu fiddin, azani Allah wa iyyakum. Dalam makalah antum ini saya beri judul, "Awas jangan tertipu dengan dukun putih." Apa maksudnya judul ini? Ikhwatu fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana mukadimah yang sering saya sampaikan, karena dukun di zaman sekarang sudah beralih rupa, sudah menggumul dari warna hitam ke warna putih. Karena jejak mereka semakin diburu, bahkan di negeri kita pernah ada pemburuan dukun dulu, sehingga membuat ketakutan para dukun. Karena sesungguhnya mereka juga manusiawi takut.
manusia akan mengambil perkara ini. Boleh jadi mungkin disangka baik padahal buruk, boleh jadi sangka buruk padahal baik, dan begitu seterusnya. Oleh karena itulah kenapa kita disuruh untuk mempelajari tauhid dan mengenal kesyirikan. Kita tidak cukup mempelajari tauhid kalau juga tidak mempelajari kesyirikan. Akan tetapi mempelajari kesyirikan bukan untuk diamalkan, akan tapi supaya bisa ditinggalkan. Karena orang yang tidak membedakan mana tauhid mana syirik, maka pasti akan terjerumus pada keduanya. Oleh karena itulah ikhwatu fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, kita akan bongkar kedok mereka seperti apa sebenarnya dunia berlutu. Ikhwatu fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, awas jangan terkecoh, hati-hati dengan dukun putih. Ikhwatu fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Falaq ayat 1 sampai 2. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah ya Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluk-makhluknya. Berkata Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah taala, salah seorang alim ulama Yaman yang memiliki markas besar di Makbar, tentang ayat ini telah mentafsirkan para ulama tentang ayat ini bahwa yang dimaksud adalah iblis dan anak cucunya. Yang dimaksud kejahatan makhluknya adalah iblis dan anak cucunya. Ini mengandung permintaan perlindungan pada semua kejelekan, dan semua kejelekan bersumber dari mereka, para iblis dan anak cucunya. Maksudnya apa ikhwatu fiddin? Tidaklah sebuah negeri di situ terdapat satu dukun atau 2 atau 3 dukun pasti akan rusak negeri itu. Pasti akan merusak negeri itu. Karena tugasnya dukun memang merusak. Tugasnya dukun itu merusak, membunuh orang, menyakiti orang, memisahkan suami istri supaya bercerai, kemudian membuat persaudaraan berpecah. Itulah tugas mereka. Maka tidak ada satupun negeri yang diinjak oleh dukun melainkan negeri itu rusak. Makanya Rasulullah SAW sangat memberikan perhatian khusus kepada umatnya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berlindung dari kejahatan makhluknya. Maksudnya makhluk di sini adalah iblis dan bala tentaranya. Ikhwatu fiddin, azani Allah wa iyyakum. Adapun beberapa perbedaan antara dukun hitam dan dukun putih. Dukun hitam semua telah banyak mengenalnya, akan tetapi dukun putih semua terkecoh dengannya. Padahal dukun putih adalah jelmaan dukun hitam yang menyamar seolah-olah apa yang ia lakukan adalah kebaikan, bukan sebuah penyimpangan, apalagi kesyirikan. Padahal sama saja, bahkan mungkin lebih parah daripada dukun hitam, karena manusia akan mudah disesatkannya. Apa ciri-cirinya sebenarnya? Yang pertama, mereka berpakaian dengan sangat rapi, seolah-olah bak seorang ustaz dan kiai, dengan menggunakan pakaian serba putih seperti jubah, bergamis, berserban, bertasbih dan yang lainnya. Sehingga kadang-kadang orang awam tidak bisa membedakan, loh, bagaimana Anda mengatakan dukun? Oh, penampilannya seperti imam masjid. Bahkan mungkin lebih keren daripada imam masjid. Bagaimana kemudian dikatakan dukun? Kemudian yang kedua, menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai mantra-mantranya. Akan tetapi bukan bermaksud untuk memuliakan Al-Quran sebagai kitab yang suci, tetapi sebaliknya untuk dihinakan. Ikhwatu fiddin, azani Allah wa iyyakum. Makanya biasanya dunia dukun putih ini diidentikan dengan dunia Arab. Bahkan nama-namanya, ilmunya juga nama-nama Arab. Seperti saya pernah mendengar istilah Hizb Akbar. Itu sebuah ilmu yang konon bisa membawa wibawa, rezeki yang melimpah, memberikan aura tersendiri, bisa menerawang kegaiban dan begitu seterusnya. Jadi seolah-olah menggunakan apa? Istilah-istilah Arab. Bahkan kemudian
Jadi supaya sudah bayar, kemudian diberikan syarat yang tidak sanggup untuk dikerjakannya, akhirnya dia pasrah dan uangnya sudah diambil oleh dukun tadi. Makanya ada istilah puasa gila. Puasa gila ini maksudnya apa? Kadang-kadang dia disuruh untuk puasa 7 hari di alam terbuka. Bayangkan, dia tidak boleh pulang ke rumah. Dia buat seperti itu, disuruh ke hutan, selama 1 minggu di hutan, kemudian suruh puasa 7 hari di antara sekian puluh orang. Akhirnya apa? Satu demi satu tidak pulang. Akhirnya pulang. Alasannya apa? Tidak sanggup untuk syarat yang seperti itu. Kalau di antara mereka yang berhasil, dibuat syarat lagi. Ya, rendam gila, semuanya main gila. Makanya jadi gila akhirnya. Ya. Ikhwatu fillah azani Allah wa iyyakum. Itu dukun-dukun palsu. Dan dukun-dukun asli juga demikian. Kadang-kadang syaratnya aneh. Syarat-syaratnya yang tidak masuk di akal. Syarat-syaratnya itu membuat orang susah mencari. Padahal itu trik-trik dukun yang memang sudah bekerja sama dengan syaitan dan iblis supaya mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya dari pasiennya. Sebab kalau syaratnya mudah dicari, maka tentu juga bayarannya tidak akan bertambah. Akan tapi ketika syaratnya melambung tinggi, tentu juga bayarannya akan semakin tinggi pula. Maka dicarinya, cari ayam yang hitam, tapi kalau bisa matanya putih. Mata yang matanya putih. Ya. Ikhwatu fillah azani Allah. Bahkan saya pernah membaca sebuah tulisan para ulama ketika membantah dunia perdukunan. Dia mengatakan bahwa disuruh mencari seekor tikus yang yatim. Dari mana coba dia tahu? Kita tidak tahu menangkap tikus, mana bapaknya kan tidak tahu, sudah mati kan masih hidup. Ya. Tetapi sengaja dibuat seperti itu supaya apa? Semakin susah dicari, semakin bisa untuk mengambil dan mengeruk kekayaannya. Itu trik-trik mereka. Makanya tukang-tukang sihir Fir'aun, sebelum mereka bekerja kepada Fir'aun, mereka meminta syarat kepada Fir'aun, apakah kami dapat bayaran dari Anda wahai Fir'aun? Kata Fir'aun, tentu na'am. Ya, kalian akan dapat bayar. Artinya apa? Dukun harus jelas dulu, saya dapat apa? Ikhwatu fillah azani Allah wa iyyakum. Maka mereka biasanya menggunakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Namun sebagian ulama menjelaskan seolah-olah menampakkan ayat-ayat Al-Qur'an, makanya biasanya mantra mereka itu ada yang jelas dan yang tidak jelas. Biasanya ketika mereka membaca Al-Fatihah, Masya Allah, fasihnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, sampai waladhdallin amin. Kemudian dibacanya shalawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, begitu seterusnya. Kemudian dibacanya Asmaul Husna, ya Hayyu ya Qayyum, macam-macam Asmaul Husna. Kemudian setelah membaca itu semua, ada bacaan-bacaan yang kadang-kadang pasiennya nggak jelas. Begitu. Ya. Jadi sebagiannya jelas, tapi sebagian nggak jelas. Lah yang nggak jelas
dukun dan dengan jin yang hendak menolongnya. Kemudian juga yang keempat, memberikan pantangan-pantangan yang berhubungan dengan agama. Oh bagus ini, ya. Jangan tinggalkan sholatnya, mantap. Ya. Kemudian jangan mabuk-mabukan, jangan berjudi. Ini jimat, jangan sampai masuk ke WC, taruh di luar. Ini jimat ini untuk melindungi diri, jangan untuk kesombongan. Wah mantap kan? Syarat-syaratnya mantap-mantap ya Pak Tufidin. Seolah-olah, ya gimana orang tidak terpukau dengan dukun-dukun seperti ini? Dengan mengatakan Ustaz ini dukun baik. Ya dukun, tapi baik katanya. Buktinya saya suruh sholat, saya tidak boleh berjudi, saya tidak boleh berzina. Jimat ini untuk supaya melindungi diri, tidak boleh dikeluarkan kecuali dalam kondisi kepepet dan yang lainnya. Ikhwatu fiddin azanillah wa iyyakum. Jin itu pandai. Tidak bisa dengan cara yang jelek, dengan cara yang baik. Makanya dulu Abu Hurairah pernah menjaga Baitul Mal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam ada pencuri, tangkapnya pencuri ini. Kata pencuri, "Tolonglah lepaskan saya. Saya ini orang miskin, keluarga saya butuh makan." Dilepas sama Abu Hurairah. Besoknya nyuri lagi, ketangkap lagi dengan alasan yang sama. Besoknya nyuri lagi, kata Abu Hurairah, "Sudah 3 kali cukup. Saya akan bawa engkau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata orang ini, "Wahai Abu Hurairah, sudahlah kita buat perjanjian. Maukah aku ajarkan kepada kamu satu ayat dalam Al-Quran yang kalau engkau membaca ayat ini sebelum tidur maka engkau akan terhindar dari gangguan syaitan." Kemudian Abu Hurairah penasaran, apa ayat itu? Maka dia menjawab, ayat itu adalah ayat kursi. Keesokan harinya Rasulullah bercerita tentang pencuri ini. Ada pencuri saleh wahai Rasul, ngajarkan saya tentang ayat kursi sebelum tidur. Apa kata Nabi? Tahu nggak siapa pencuri tadi malam yang kau tangkap yang sudah 3 kali mencuri itu? Tidak tahu ya Rasul. Itu adalah setan. Ya. Itu adalah jin jahat, setan. Setan aja bisa mengajarkan ayat kursi. Supaya apa? Dilepas. Ya. Supaya dilepas, dia mengajarkan kepada Abu Hurairah apa? Maukah aku hafalkan satu ayat, kata setan, yang kalau kau baca ini engkau akan terlindung dari setan. Padahal dia setan. Ya. Ayat itu ayat kursi. Kata para ulama ketika mensyarah hadis ini, lihatlah setan mengajarkan manusia dari jalan kebaikan dan jalan keburukan. Ikhwatu fiddin, a'azanillah wa iyyakum. Maka biasanya mereka memberikan pantangan-pantangan seperti ini. Kemudian yang kelima, bersenjatakan tasbih. Kalau dukun hitam, senjatanya keris. Tapi ini tasbih, Masya Allah. Subhanallah, subhanallah. Bertasbih, bertahlil, bertahlil. Sampai di antara mereka ada yang Masya Allah saking banyaknya ibadah, seolah-olah mereka rajin ibadah, tapi ibadahnya bukan karena Allah, tapi karena mendalami ilmu. Itu di antara mereka banyak seperti itu. Di antara mereka ada yang rajin salat, ada yang rajin puasa, ada yang rajin melakukan zikir. Akan tetapi kalau antum tanya apa tujuannya, untuk mendalami ilmu, bukan karena pahala. Itu ciri-ciri dukun putih. Kemudian ciri-ciri dukun hitam, kebalikannya, berpenampilan seram, menakutkan, berpakaian serba hitam. Dan kalau tengah malam tidak kelihatan. Ya. Ikhwatu fiddin azanillah wa iyyakum. Kemudian suka tempat gelap, akrab dengan batu akik dan kemenyan. Nah, dukun hitam itu kalau udah banyak akik itu, nah itu senjatanya itu. Macam-macam nama akik itu. Saya pernah orang yang gandrung tentang dunia klinik, ya, sampai kemana-mana akiknya itu penuh di sini, dari sini sampai sini semua dipakai. Ya, ternyata ada fungsinya masing-masing. Ini aki batunya merah delima. Ini kalau sakit mata celupkan saja ke air, kemudian oles di mata, sembuh. Yang satu ini aki apa gitu namanya, aki-aki. Ya. Pokoknya memiliki fungsi masing-masing. Itulah orang-orang yang kalau sudah senang dunia klinik, sudah meletakkan akalnya itu, diletakkan akal sehatnya, kemudian otaknya
siapa yang menggantungkan tamimah, jimat-jimat, maka Allah tidak akan sempurnakan tauhid. Bahkan Nabi katakan wukila ilaihi, maka hatinya akan diserahkan bulat-bulat kepada jimat itu. Sudah tidak peduli lagi dengan akal sehat. Walaupun ada dokter mengatakan nggak mungkin. Aki itu menurut saya sudah belajar kedokteran, saya sudah diteliti di farmasi macam-macam. Orang yang seperti ini nggak peduli. Ilmu kamu itu hanya sebatas ilmu kulit, belum sampai ilmu batin. Ini medisnya bukan medis manusia, ini medisnya jin. Lah perkara-perkara seperti ini, itu mereka suka akrab dengan jimat-jimat yang mendatangkan kesaktian menurut mereka. Kemudian menggunakan mantra-mantra dengan bahasa yang tidak dipahami kecuali oleh dirinya sendiri. Bahkan dirinya sendiri nggak tahu. Kadang-kadang nggak tahu. Ada satu kitab yang namanya Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Kemudian juga ada kitab namanya Al-Mujarabah. Kalau aku pernah mendengar kitab Mujarabah, di sana juga ada kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Ini dahulu di sebagian pesantren ini diajarkan. Ya. Padahal kitab ini kitab-kitab perdukunan itu. Di situ dijelaskan dalam buku itu, kalau Anda ingin usahanya lancar, tulis tulisan ini, dibuatnya bahasa Arab, ya, alif yang terputar balik, begitu dibolak-balik, entah apa tulisan itu. Kemudian disuruh kita mempraktekannya. Tulis seperti ini, maka disuruh tulisnya. Kemudian dilipat, kemudian dipuasakan 3 hari atau dipuasakan 5 hari dengan puasa putih. Kemudian tak jarang ketika berzikir harus disebut satu nafas. Nggak boleh kalau seandainya zikir itu mengambil jejak nafas, maka tidak sah zikirnya. Jadi diambil satu nafas, baca Fatihah harus satu nafas, baca sholawat harus satu nafas, serba satu nafas. Ya. Itu banyak ikhwatul fillah azani Allah wa iyyakum. Ini dunia perdukunan. Tidak ada Al-Quran yang mensyaratkan dan hadis Nabi SAW merintahkan seperti itu. Kemudian menyuruh pasiennya untuk menyembelih binatang. Kemudian menyuruh pasiennya untuk berbuat maksiat seperti membunuh, bahkan sebagian mereka disuruh berzina. Ya dan billah. Ya. Bahkan sampai syaratnya itu menzinahi anak-anak di bawah umur. Dulu saya ingat di Batam ini ada kasus anak-anak kecil perempuan hilang diperkosa, ya, kemudian dibiarkan. Kemudian isunya adalah ada orang yang hendak apa? Mencari ilmu kekebalan, syaratnya seperti itu. Apa yang ditulis para ulama benar adanya. Dan itu kasusnya banyak seperti ini. Ikhwatu fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian menistakan agama seperti melumuri ayat-ayat Al-Qur'an dengan benda-benda najis dan kotoran-kotoran. Dan ini sudah tidak asing lagi bagi mereka. Makanya dalam kitab Dukun Hitam dan Dukun Putih karya Abu Umar Abdillah kalau tidak salah, ketika dia menceritakan seorang kiai, ternyata kesaktiannya diambil dari apa? Dari menghijab Al-Quran, yang Al-Quran ini adalah mahar setiap pasien yang datang kepadanya. Jadi setiap pasien yang datang kepadanya minta maharnya apa? Karena dia dukun putih, tidak mungkin suruh nyembelih. Ini dukun putih, mintanya apa? Cari Al-Quran yang paling baik, yang paling mahal, yang paling asli. Carikan Al-Quran. Setelah itu Al-Quran dibawa ke ruangan yang tidak boleh seorang pun masuk di situ. Kemudian setiap Al-Quran dijadikan pijakan tempat buang hajat dia dan itu terbongkar. Setelah dia meninggal, didobraknya kamar itu, ternyata mahar-mahar Al-Quran yang diberikan oleh para pejabat, orang-orang yang datang kepadanya, ternyata bertumpuk semuanya bau pesing karena dikencingi dan diberakin di situ ya. Dan itu syarat mutlak bagi jin, bagi dukun yang ingin betul-betul mendapatkan apa keinginannya dari bangsa jin. Mereka harus kufur sekufur-kufurnya. Kemudian yang nomor 7, bersenjatakan jimat, pusaka, susu, sesaji, kemenyan, raja-raja, mantra-mantra dan lain sebagainya yang telah dijelaskan, dan banyak lagi cirinya. Tapi yang jelas ikhwan, yang mudah saja ingin saya jelaskan pada antum bahwa
wage, on, istilah Jawa gitu kan. Itu ditanya pasarannya apa? Kayak pedagang kain aja. Ya. Ikhwatu fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian kadang-kadang dukun mengambil sesuatu dari anggota badan pasien yang akan disihirnya, yang akan disakiti, yang akan dipelet dan disantet. Biasanya syaratnya, tolong kamu ambil sesuatu dari badannya, entah rambutnya, entah keringatnya, entah ludahnya, maaf, entah pakaian dalamnya, ya, macam-macam. Pokoknya ada yang berbau dengan dia. Tetapi sering saya katakan, seberapa sakti dukun, dia tidak tahu yang gaib. Itu catatan. Siapapun dia, dukun sakti apapun, tidak tahu yang gaib. Makanya sering saya contohkan, kalau seandainya ada seseorang yang datang ke dukun, antum belum kenalan, kemudian dukun sudah bisa menebak nama antum, oh namanya Yudia. Kok tahu Pak dukun? Sudahlah, diam saja ya. Nama orang tuanya Muhammad ya? Loh, kok tahu? Ya tahu lah, saya kan dukun. Ya. Tanggal lahirnya hari ini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini ya? Wah, ini dukun nih mantap, sakti. Nama saya tahu, orang tua saya tahu, tanggal lahir saya tahu. Maka kemudian digibuli pasiennya. Seolah-olah apa? Dukun itu tahu yang gaib. Karena itu baru selangkah. Dukun itu baru selangkah. Tapi pasiennya sudah sangat yakin bahwa dia seolah-olah tahu yang gaib. Padahal antara dukun itu punya jin, dan setiap antum ini punya jin yang disebut dengan korin. Antum ini punya jin. Ya. Kemana-mana korin itu mengikuti antum. Dan tidak ada korin yang muslim kecuali korinnya Rasulullah SAW. Dan setiap korin itu jahat. Makanya kalau antum ada perasaan satu ingin berbuat jahat, satu ingin berbuat baik, sesuatu yang beringin, wa inna nafsa la'ammaratun bisu, bahwa jiwa menyuruh kepada keburukan itu karena ada korin yang menyuruhnya. Lah korin ini yang memberitahu kepada jinnya si dukun, saling berbisik-bisik. Kalau dulu mungkin istilah kita ini pakai kaleng, pakai benang ditarik saja. Siapa namanya? Lahirnya di mana? Jadi mereka itu ada juga informasi dari jin, sesama jin. Akan tetapi hanya sebatas itu saja. Mereka itu mengetahui hanya sebatas nama, kemudian nama orang tuanya, tanggal lahirnya. Karena korin sendiri tidak tahu tentang yang gaib, terutama masalah rizki berapa, matinya kapan, bahagianya berapa, celakanya berapa, umurnya berapa, mereka tidak tahu. Karena itu urusan dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka nggak tahu. Makanya Umar bin Abdul Aziz sering saya ceritakan bahwa ketika dia mengetes dukun, dia ambil kerikil 7 butir sebelum dikasih tahu, dihitung dulu sama dia, sehingga jinnya sempat ngitung, ikut ngitung 1, 2, 3. Kemudian kata Umar bin Abdul Aziz, berapa ini? Maka otomatis dukun mengatakan 7. Kenapa dukun tahu? Karena ketika dia menghitung, jinnya ikut hitung. Ketika itu Umar bin Abdul Aziz tidak main hitung, ambil saja kerikil, pak begini. Dukunnya nggak sempat hitung, jin dukunnya itu nggak sempat hitung. Ya, ini berapa? Ternyata tidak bisa menghitung. Umar bin Abdul Aziz sendiri nggak tahu, karena dia nggak menghitung. Jinnya nggak sempat hitung. Gimana dukunnya akan dapat informasi berapa-berapanya? Ikhwatu fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka sering saya istilahkan, kalau Anda datang ke dukun memberi makanan, maka letakkan lauknya di bawah nasi. Kasihkan kepada dia. Kalau dia tahu letak lauknya di bawah, berarti ini dukun beneran. Kalau seandainya dia tidak tahu bahkan minta mana lauknya, nah ini dukun palsu. Lauknya di bawah nasinya itu. Ya. Ikhwatu fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkafirkan dunia perdukunan karena yang mengajarkan perdukunan adalah syaitan. Kemudian kadang-kadang dukun menyuruh untuk supaya pasiennya tidak keluar rumah. Ada dukun yang seperti ini. Kamu kalau ingin sukses, ingin naik pangkatnya, ingin naik di bawahnya, ingin lancar rezekinya, nih saya kasih jimat. Tapi tolong jimat ini engkau kuasai
cerita ramalan menggunakan dunia perdukunan, Nabi SAW mengatakan bahwa siapa yang mempelajari ilmu perbintangan, maka dia telah mengambil satu bagian dari ilmu sihir. Karena ilmu perbintangan itu ada dua, ada ilmu ta'thir, ada ilmu tasir. Ilmu ta'thir ini yang nggak boleh, ya, yaitu dijadikan bintang ini sebab terjadinya sebuah madarat dan manfaat. Dan biasanya kebanyakan munajim, para peramal, orang-orang yang menggunakan ramalan perbintangan, mereka mengkait-kaitkan jodohnya seseorang, rizkinya seseorang, wibawanya seseorang, naik dan tidaknya pangkat seseorang, bahagia dan celakanya seseorang, itu ditentukan dengan bintang. Padahal perbuatan ini adalah perbuatan kaum Namrud. Dahulu Nabi Ibrahim, ikhwan, ketika dia melihat bintang mengatakan apa? Qala hadza rabbi, jangan-jangan itu Tuhan saya. Kenapa Nabi Ibrahim mengatakan seperti itu? Karena kaumnya Namrud menyembah bintang, mengatakan bahwa bintang inilah yang mendatangkan manfaat dan madarat bagi mereka. Makanya Ibrahim mengatakan ketika melihat falamma ra'a kaukaba qala hadza rabbi, ini adalah Rabbku. Akan tetapi ketika bintang itu tiada, pergi meninggalkan Ibrahim, dia mengatakan la uhibbul afilin, saya tidak suka Tuhan yang datang dan pergi. Para ulama mengatakan bahwa orang yang mempelajari ilmu perbintangan, hakikatnya dia telah mengekor kepada kaumnya Nabi Namrud. Kaumnya Namrud, musuhnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan sekarang seperti itu, ikhwan, dalam dunia munajim, mereka meramal dengan bintang. Makanya mereka mengatakan, oh, bintang Anda ini seperti ini. Karena bintang Anda seperti ini, Anda tidak sukses dalam perjodohan, tapi Anda sukses dalam usaha. Oh, so tahu dia. Ya. Oh, Anda ini kalau dalam percintaan sukses, tapi dalam usaha nggak ada apa-apanya. Maka kalau bintang Anda bertemu dengan bintang ini, masalah ini. Bagusnya bintang Anda ini harus bertemu dengan bintang yang ini, cocok gitu. Ya. Bintang Anda kan banteng, ketemu dengan Scorpio, nah itu nggak cocok itu. Ya. Kecil dengan besar. Ini dunia-dunia munajim, ikhwan. Ini dunia-dunia perdukunan. Tidak perlu dipercayai orang yang seperti ini, karena ini para pendusta agama. Kemudian juga suka tatoyur. Dukun ini suka tatoyur. Apalagi kalau pasiennya penakut. Tatoyur itu begini, menyambung-nyambungkan kebaikan dan keburukan dengan peristiwa alam. Pamannya ada pasien datang ke dukun, Pak dukun, semalam di rumah saya ada burung hantu. Selepas itu istri saya mencret-mencret, padahal paginya bagus makan sambal. Ya. Sampai sekarang itu mencretnya tidak hilang. Kemudian badannya menggigil, sudah dikasih obat juga tidak sembuh-sembuh. Apa kata dukun? Dilihatnya orang ini sedang ketakutan dan khawatir, ditambah kekhawatirannya. Oh, istri Anda ini bukan hanya mencret-mencret, dia lagi kena santet.
terkecoh. Jangan takjub, jangan heran, tetapi cocokkan amalan orang ini dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau amalannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itulah wali-wali Allah yang Allah berikan karamah kepadanya. Tapi kalau amalannya jauh daripada Al-Quran, jauh daripada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, justru orang yang pertama membangkang Al-Quran, membangkang Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah rusulul syayatin, rasul-rasulnya syaitan, dan mereka adalah wali syaitan. Jadi jangan tertipu dengan penampilan, itu maksudnya. Coba sekarang andai kata di depan antum ini, ya, ada seseorang yang mengambil api, kemudian dibakar-bakar tubuhnya, kayak Nabi Ibrahim katanya. Ya, nggak apa-apa. Ambil pedang ditusuk-tusuk oleh berapapun orang yang kuat-kuat, tidak apa-apa. Kemudian tiba-tiba dia bisa terbang. Kemudian dia tiba-tiba bisa berjalan di air. Kira-kira terpukau atau tidak? Hah? Takjub atau tidak? Takjub. Bahaya tuh kalau takjub ini. Dukunnya nggak takjub. Kesaktian mereka bukan dari Allah. Jangan takjub, hinakan dia. Itu bukan ilmu dari Allah Azza wa Jalla. Walaupun penampilannya seperti ustaz, walaupun penampilannya seperti Pak Kiai, lihat ucapan Imam Syafi'i dan Lais Ibnu Sa'ad, apabila engkau melihat orang yang berpenampilan agama bisa terbang, bisa kebal bakar, kebal bacok, melangkah di air, cocokkan amalannya. Kalau amalannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia wali Allah dan yang berikannya karamah. Akan tapi kalau ternyata jauh daripada Al-Quran dan Sunnah, ketahuilah dia adalah wali syaitan, bukan wali Allah Azza wa Jalla. Itu yang harus kita ingat. Maka jangan salah kaprah menilai seorang dukun, ya. Kemudian hukum mendatangi dukun putih. Ustaz, kalau dukun hitam jelas hukumnya. Gimana kalau saya datang ke dukun putih? Ada dukun-dukun putih ini sering saya katakan apa? Banyak bertebaran di masyarakat kita. Banyak bertebaran sekali. Terutama mereka melebalkan dengan ustaz dan kiai. Sebagian mereka ngajar ngaji. Ya. Maka disebutkan dalam pandangan syariat, pada dasarnya mendatangi dukun, apakah dukun
Kalau dia sampai membenarkan, apa hukumannya? Faqad bari'a an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia telah berlepas diri dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya telah kufur. Karena tidak mungkin dalam satu waktu Anda membenarkan syariat Allah dan satu waktu Anda membenarkan syariat jin dan syaitan. Tidak mungkin dua pembenaran, membenarkan dukun dengan membenarkan Rasul, bergabung dalam satu tempat. Tidak mungkin. Rasul menentang keras perdukunan dan dukun menentang keras tauhid yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak mungkin bertemu antara ustaz dan dukun, itu tidak mungkin ketemu. Maka walaupun coba mereka ustaz, katakan mereka dukun, sebab kalau betul-betul ustaz, mereka bukan dukun. Kalau ustaz mendakwakan tauhid, tidak mungkin syirik bertemu dengan tauhid. Ya, ikhwatu fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian hukum yang kedua, kalau dia bertanya membenarkan, kufur. Bisa kufur ya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kalau hanya ingin mengetes, ingin membongkar kedustaannya, seperti umpamanya datang ke dukun, Pak Dukun, saya punya dua tangan, yang mana tangan yang akan menampar Pak Dukun ini? Sebutkan Pak Dukun. Ya. Kalau seandainya ingin ngetes itu saja, atau dengan cara yang lain Anda bertanya kepada mereka untuk mengetes supaya lihat kedustaannya. Umpamanya di TV nih, saya ingin membongkar kedustaan dukun ini, antum pura-pura nelpon. Bagaimana caranya dia kelihatan belangnya, maka gak apa-apa. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi Ibnu Sayyad yang disangka dajjal oleh para sahabat. Salah satu yang menyangka dajjal Ibnu Sayyad adalah Umar bin Khattab radhiyallahu. Karena ciri-ciri Ibnu Sayyad itu persis dengan dajjal yang dialamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Ibnu Sayyad itu pendapat yang betul bukan dajjal. Dia adalah tukang sihir Madinah. Dia tinggal di kebun kurma Madinah. Tidak mungkin dikatakan dajjal. Dajjal tidak masuk kota Madinah. Tapi dia hidup di Madinah. Maka sepakat para ulama bahwa Ibnu Sayyad itu seorang dukun dari dukun-dukun Madinah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang mendatangi Ibnu Sayyad. Kemudian bertanya kepadanya, apa yang aku sembunyikan? Nabi SAW mengetes Ibnu Sayyad, apa yang aku sembunyikan di dada itu? Kata Ibnu Sayyad, duh. Maksudnya surat Ad-Dukhan. Maksudnya surat Ad-Dukhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menyembunyikan surat Ad-Dukhan. Dalam Al-Quran itu ada surat Ad-Dukhan. Ibnu Sayyad mengatakan duh. Nah, maksudnya adalah asal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyembunyikan waktu itu surat Ad-Dukhan, maka Nabi SAW mengatakan diam. Ya, maka engkau tidak akan melewati takdirmu. Maksudnya bahwa engkau adalah salah satu dari kawan dukun yang kafir. Lihat, Nabi SAW datang untuk mengetes apa yang dukun atau tidak. Ya, bukan untuk belajar, bukan untuk meminta sesuatu, tapi jangan sekali-kali kalau antum akidahnya keropos, jangan kemudian coba-coba mengetes mereka. Ya. Karena dikhawatirkan kemudian mereka membawa kesaktian di hadapan antum takjub. Nah, ini bahaya. Tadinya mau ngetes, dia pula ngetes kita. Ya. Jadi lebih baik tinggalkan mereka. Mereka
Sihir itu sifatnya takhil hayal sebagiannya. Itu seolah-olah dia menusukkan, itu pandangan manusia saja seolah-olah dia menusuk. Sebenarnya tidak sampai kepada karena dihalangi oleh jin. Makanya kalau seandainya tidak memiliki jin ditebas begitu oleh ahli tauhid, maka ini akan mudah dan dia tidak bisa membalikan. Kata Walid bin Uqbah, kembalikan kepalamu sekarang kalau engkau orang-orang yang benar. Enggak bisa dikembalikan. Enggak ada ilmu rawalonteknya. Ya. Ikhwatu fillah azani Allah wa iyyakum, karena yang menembas datang membawa tauhid. Ya kalau yang menonton juga kelompok tauhidnya wajar kalau seandainya mereka kemudian mudah percaya dengan apa yang dilakukan para dukun. Kemudian perlukah dukun disolatkan apabila meninggal dunia? Perlukah mereka disolatkan? Lajnah Daimah telah berfatwa pada jilid yang pertama halaman 96 pada nomor fatwa 433, apabila telah jelas diketahui bahwa dukun tersebut benar-benar melakukan hubungan dengan jin jahat untuk melakukan santet sihir dan tenung atau memisahkan suami istri dan telah tidak hujah padanya, kemudian ia tidak mau bertobat, maka tidak perlu disolatkan dan tidak perlu dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Hal ini difatwakan oleh para ulama sunnah Lajnah Daimah. Tidak perlu disolatkan. Ya. Ikhwatu fillah azani Allah. Kenapa demikian? Karena mereka itu orang keji. Perhatikan ikhwatu fillah, saya akan sebutkan beberapa praktek rahasia penistaan mereka terhadap agama Allah ini. Pada halaman kelima, rahasia penistaan para dukun dan sihir terhadap kesucian agama. Syekh Wahid Abdus Salam Al-Bali, jadi Syekh Wahid Abdus Salam Bali telah mengungkapkan rahasia sebagian tukang sihir dalam kitabnya tentang praktik-praktik penistaan mereka terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, sebagian mereka tukang sihir menggunakan tariqatu iqsam, bersumpah atas nama jin atau syaitan. Padahal Allah dan Rasulullah SAW mengatakan apa? Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah. Ya. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah. Sementara mereka menggunakan tariqat iqsam itu bersumpah atas nama jin. Maka ini tujuannya apa? Tujuannya meminta perlindungan kepada jin. Maka sekali-kali ibu bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jangan minta perlindungan kepada jin. Ada di sebagian masyarakat kita, kalau lewat di satu jalan, lewat di sebuah tempat, lewat di sebuah tempat yang angker, ada pohon beringin yang sangat besar, yang biasa dikasih sajen, kalau seandainya orang itu bulu-bulunya mulai merinding, kemudian apa? Dia mengatakan, wahai penghuni lembah ini, wahai penghuni pohon ini, wahai penghuni jalan ini, tolong jangan ganggu saya, biarkan saya lewat. Ini kan meminta perlindungan kepada jin namanya. Ya. Jangan meminta perlindungan kepada mereka. Tapi katakanlah, idza nazala manzilah, apabila engkau lewat di satu tempat yang seram, qul, katakan kata Nabi, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'. Kalau orang membaca doa ini, tidak akan memudaratkan jin manapun kepadanya. Jangan kemudian memanggil-manggil jin tempatan situ. Ya. Lah karena di antara thariqat tukang sihir itu mereka bersumpah atas nama jin dan syaitan. Lah tukang sihir ini biasanya masuk ke dalam kamar yang gelap, kemudian menyalakan api dan meletakkan sejenis dupa atau kemenyan di atas api tersebut, sesuai dengan yang diinginkannya. Jika yang ingin menceraikan suami istri, menimbulkan permusuhan dan kebencian atau yang sejenisnya, maka ia harus meletakkan kemenyannya yang berbau tidak enak
sebuah desa. Di desa itu kata Nabi ada berhala yang sangat besar. Ya tentu juga setannya besar. Lah, satu orang lewat di desa itu. Karena tidak ada jalan kecuali lewat jalan situ. Maka orang ini dicegah oleh juru kunci berhala yang besar itu. Kamu tidak boleh lewat jalan ini kecuali engkau menyembelih seekor binatang. Kata laki-laki ini, saya tidak punya. Kemudian dia mengatakan, kalau tidak punya binatang, tangkap walaupun seekor lalat, sembelih untuk berhala ini. Engkau akan dikasih jalan. Akhirnya dia tangkap lalat, dia sembelih lalat itu, kemudian dia dibiarkan pergi. Yang satunya suruh korban, nggak mau korban. Suruh cari lalat, tidak mau juga cari lalat. Saya mau korban kecuali kepada Allah, bukan karena berhala itu. Akhirnya keduanya wafat. Yang satu masuk neraka, yang kedua masuk surga. Ikhwatu fillah azani Allah wa iyyakum. Lihat, karena korban yang salah, seekor lalat dia korbankan masuk neraka. Bagaimana yang korbankan lebih besar dari lalat? Seperti ayam lebih besar dari lalat. Sudah tidak menyebut nama Allah, diberikan kepada berhala. Maka saya katakan ini penistaan agama. Ikhwatu fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang terakhir, ya. Saya sebutkan yang ketiga, yang lainnya aku baca sendiri. Ada tariqah sufliyah, melakukan penistaan. Dukun yang menempuh cara ini mempunyai sejumlah pembesar setan yang siap menjadi khodam dan melaksanakan perintahnya. Karena tukang sihir ini telah melakukan kekafiran dan kemusyrikan yang keji. Semoga Allah melaknatnya. Seperti berdiri dengan menjadikan Al-Quran sebagai sepatunya, kemudian masuk ke dalam WC, dan di dalam WC inilah dia membaca mantra, lalu keluar dan duduk di kamar dan memerintahkan jin untuk hal-hal yang ia kehendaki. Para jin pun segera mentaatinya dan melaksanakannya perintah-perintah itu. Jin-jin itu demikian taat kepadanya karena dia telah kafir kepada Allah dan telah menjadikan salah seorang saudara setan. Lihat, Al-Quran dijadikan sepatu. Kurang aja ya Pak. Makanya ini cara-cara tukang sihir. Bagaimana tidak kafir? Mereka menginjak-injak Al-Quran. Ya, mereka itulah sudah pantas kalau mereka dihukum penggal. Ya. Kata Imam Syafi'i, Imam Malik, dan juga Imam Ahmad kalau tidak salah, 3 imam memberikan fatwa di mana saja Anda dapati tukang sihir, lehernya penggal, bunuh. Ya. Berbeda dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan suruh tobat dulu, baru dibunuh. Ujung-ujungnya dibunuh juga. Ya. Tapi tentu yang mengeksekusi bukan kita. Yang mengeksekusi adalah pemerintah yang telah menunjuk kepada badan-badan tertentu untuk menangkap para penista agama ini. Tapi hukuman Islam mereka dibunuh. Tapi bukan kemudian eksekusinya diserahkan kepada kita, bukan. Tapi kepada pemerintah yang sah, telah menunjuk badan-badan tertentu seperti mungkin MUI, mungkin di negeri kita ini, untuk menangkap mereka kerjasama dengan keamanan negara. Ya. Bukan dulu salah kaprah menghakimi dukun. Semua orang bawa cangkul, semua orang bawa pisau dapur, kemudian membunuh dukun-dukun. Bukan seperti itu. Yang saya sesalkan, bahkan orang gila dianggap dukun. Lalu ceritanya di Malang itu, ada dukun-dukun yang dibunuh, ternyata orang gila. Dipenggal kepalanya, kemudian diarak di jalan raya. Ternyata orang gila. Ikhwatu fillah azanillah, sama gilanya. Yang gila taruhan gila, ini orang malah jadi gila. Ya. Jadi itulah kenapa Islam sangat membenci perdukunan sampai hukumannya dibunuh, karena memang penistaan mereka terhadap agama luar biasa. Oleh karena itulah jauhi Pak Dukun, jangan pernah dekat-dekat dengan mereka. Bahkan untuk menutup kajian ini ada salah seorang santri yang di sunnah. Saya baca di salah satu majalah ini dikeluarkan Pondok Pesantren Ibnu Taimiyah Bogor kalau tidak salah, tentang seorang ikhwan yang cuti liburan, dia orang Flores. Jadi dukun Flores. Dukun Flores itu walaupun laki-laki disebut nenek. Kalau nenek di sini perempuan, tapi kalau di sana nenek itu disebut laki-laki. Istilah dukun bagi dukun-dukun Flores ya. Maaf kalau salah orang Flores ini. Saya
disebut nenek. Dia bawa satu risalah karya Syekh bin Baz rahimahullah taala tentang hukum sihir. Ya, ada buku karya Syekh bin Baz itu tentang hukum-hukum seputar sihir. Kemudian ikhwan ini ragu-ragu mau ngasih buku itu ke nenek sebutan dukun itu. Tapi karena tekadnya yang kuat, akhirnya diberikan buku itu untuk sebagai nasihat dia supaya dukun ini sadar bahwa perbuatannya menyembah syaitan adalah sebuah perbuatan yang sesat dan menyesatkan. Kemudian qadarullah, apa yang dikhawatirkan tidak terjadi. Ternyata Pak dukun yang disebut nenek itu langsung mau menerima buku itu dan mau membacanya. Mau membacanya, ya, dengan baiknya diambilnya buku itu, kemudian dipelajarinya selama berminggu-minggu. Tiba-tiba ikhwan ini akhirnya sudah melupakan. Mungkin kalau tidak dibakar ya dibuang, diborobek atau apalah ya, prasangkanya. Akan tapi ternyata Allah takdirkan lain. Dalam beberapa minggu ikhwan ini dipanggil lagi sama nenek sebutan dukun ini lewat anaknya bernama Abdullah. Kemudian sesampainya di rumahnya ngobrol dia dengan dukun itu. Kemudian bertanya dengan beberapa perkara. Salah satunya, kenapa amalan saya disalahkan? Bukankah amalan saya sholat 5 waktu, saya berzikir dan begitu seterusnya? Maka ikhwan dengan bijak menjawab satu persatu pertanyaan, ya, dan meluruskan akidah, meluruskan penyimpangannya, sampai akhirnya dia sadar sesadar-sadarnya, akhirnya mengumpulkan seluruh jimat-jimatnya, seluruh tangkal-tangkalnya, seluruh pusakanya, bahkan tangkal-tangkal yang dikalungkan di anak-anaknya diambil semua, bahkan seluruh di kerabat-kerabatnya diambil dan dimusnahkan dengan taubatan nasuh. Dia tidak mau menyentuh lagi, ya. Sampai pada awalnya dia ragu-ragu dan mengatakan, bagaimana kalau ada orang yang datang kepada kata ibu yang mengatakan, katakan saya sudah bertobat, katakan saya sudah bertobat. Kalau tetap mereka meminta juga supaya diobati, maka iman mengatakan, katakan saya sudah tidak menerima lagi, saya sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, hendaknya ada juga tobat. Sampai akhirnya setelah betul-betul dukun ditobat, ikhwan ini pulang ke rumahnya. Beberapa waktu akhirnya tiba-tiba ikhwan ini dipanggil oleh salah satu keluarga dukun yang sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla ini. Kemudian ternyata rumah dukun itu sudah ramai dengan manusia banyak, ya. Ternyata kemudian setelah dilihat dukunnya sedang sakaratul maut, dukun yang tobat ini sedang sakaratul maut dengan sakaratul maut, ya, karena dia melawan terus keinginan jin. Karena dia menjadi dukun itu bukan karena dipelajari, tapi warisan kakek buyutnya. Jadi jin-jin yang dia gunakan itu adalah jin-jin warisan dari kakek buyutnya, sehingga dia setiap hari harus melawan, menentang dan lain sebagainya, sampai kelelahan, akhirnya ajal menjemput dia. Dan dia mewasiatkan kepada ikhwan ini agar merawat anak-anaknya dan diarahkan kepada akidah yang lurus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau dalam kondisi husnul khatimah karena sudah bertobat dari perdukunan, dan mudah-mudahan anaknya menjadi pejuang dakwah akidah yang lurus sehingga bisa menyadarkan kampung halamannya. Mudah-mudahan kisah ini menjadikan inspirasi bagi kita. Ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum. Jangan coba-coba terjun ke dunia perdukunan. Kalau Anda mendapatkan ada satu buku, di situ ada bertuliskan tulisan yang isinya dunia perdukunan, jangan coba-coba baca. Judulnya saja jangan membaca. Jangan-jangan kalimat itu memanggil setan, kemudian antum kesurupan. Ya. Tapi tinggalkan